Timun Mas dan Raksasa. Alkisah di sebuah desa, hiduplah seorang janda bernama Mbok Srini. Mbok Srini hidup sebatang kara karena suaminya sudah meninggal. Dia tak memiliki anak. Walau begitu, Mbok Srini terus mengharapkan seorang anak supaya beliau tidak kesepian. Pada suatu ketika, Mbok Srini bermimpi didatangi oleh sosok raksasa di hutan. Raksasa itu menyuruh Mbok Srini datang ke hutan dan mengambil bungkusan yang ada di balik pohon. Mbok Srini terbangun dari tidurnya. Dia termenung, memikirkan ucapan raksasa yang ditemui di dalam mimpi. Karena merasa mimpi itu adalah petanda mukjizat, Mbok Srini akan segera pergi ke hutan. Dia datang ke balik pohon, tempatnya biasa mencari kayu bakar untuk kebutuhan sehari-hari. Namun, bukannya mendapatkan anak yang diinginkannya, Mbok Srini justru bertemu raksasa berwarna hijau. Raksasa itu berkata, dia akan mengabulkan permintaan Mbok Srini, tetapi Mbok Srini harus memberikan imbalan sepadan. Raksasa ingin Mbok Srini membesarkan seorang anak, dan ketika anak itu berusia 6 tahun, raksasa akan mengambil dan memakannya. Mbok Srini pun menyetujui ucapan raksasa. Raksasa kemudian memberikan segenggam biji timun mas kepada Mbok Srini. Raksasa menyuruh Mbok Srini merawat biji timun mas itu. Setelah itu, Mbok Srini segera pulang ke rumah untuk menanam biji timun mas, pemberian raksasa. Sejak saat itu, Mbok Srini selalu rajin menyirami dan merawat tanaman timun mas. Timun mas itu mulai berubah menjadi pohon yang lebat hingga menghasilkan buah timun yang besar. Karena merasa timunnya sudah tumbuh, Mbok Srini segera membuka timun mas yang paling besar. Dari dalam timun mas muncullah seorang bayi perempuan yang sangat cantik. Karena anak itu berasal dari timun, Mbok Srini pun memberinya nama Timun Mas. Sejak saat itu, Timun Mas tumbuh menjadi anak cantik yang hidup dengan baik karena Mbok Srini selalu menjaga dan merawatnya. Namun, Mbok Srini selalu dihantui rasa takut akan kedatangan raksasa untuk mengambil dan memakan timun mas. Ketakutan Mbok Srini pun terjadi. Hari itu, raksasa benar-benar datang ke rumahnya. Mbok Srini pun menyuruh timun mas bersembunyi di dapur. Setelah memastikan timun mas bersembunyi di tempat aman, Mbok Srini pun menghampiri raksasa. Benar saja, sang raksasa menyuruh Mbok Srini menyerahkan timun mas. Tetapi dengan cerdik, Mbok Srini justru berkata, jika timun mas masih terlalu kurus dan tidak enak dimakan. Mbok Srini juga menyarankan agar raksasa menunggu 2 tahun lagi. Raksasa pun mengiyakan ucapan Mbok Srini dan berkata dia akan datang 2 tahun lagi. Setelah keberkahan raksasa, Mbok Srini terus berdoa kepada Tuhan supaya membantunya mencari jalan keluar. Doa Mbok Srini pun terkabul. Melalui mimpinya, dia bertemu dengan seorang petapa di gunung. Mbok Srini segera menyuruh Timun Mas mencari pertapa yang ada di mimpinya itu. Timun Mas mencari pertapa. Setelah berhari-hari pergi, benar saja, pertapa yang Timun Mas cari ada di sana. Pertapa segera memberikan 4 bungkusan kepada Timun Mas.
Pertapa menyuruh Timun Mas berlari ketika raksasa datang ke rumahnya, dan Timun Mas harus melemparkan bungkusnya secara bertahap. Tidak terasa 2 tahun berlalu begitu saja. Raksasa kembali datang ke rumah Mbok Srini untuk meminta Timun Mas. Raksasa sudah kehabisan kesabaran dan dia memaksa Mbok Srini menyerahkan Timun Mas. Dengan berat hati, Mbok Srini pun memanggil Timun Mas untuk menemui raksasa. Bukannya menghampiri raksasa, Timun Mas justru berlari secepat mungkin. Timun Mas segera melemparkan satu bungkusan pertama yang ternyata berisi biji timun. Ketika biji itu dilemparkan ke arah raksasa, seketika muncul ladang timun yang sangat banyak sehingga raksasa kesulitan bergerak. Namun, raksasa tetap mampu melepaskan diri dari sana dan kembali mengejar Timun Mas. Timun Mas segera melemparkan bungkusan kedua yang ternyata berisi jarum. Jarum yang dilemparkan oleh Timun Mas seketika berubah menjadi pohon-pohon pinus yang melukai kaki raksasa. Namun, raksasa kembali berhasil membebaskan diri. Timun Mas kini melemparkan bungkusan ketiga yang berisi garam. Di tempat garam-garam itu dilemparkan, muncullah lautan yang membuat raksasa tenggelam. Namun, lagi-lagi raksasa berhasil menghadapinya. Timun Mas sudah hampir menyerah, tetapi dia kini melemparkan bungkusan keempat. Bungkusan terakhir itu berisi terasi, dan ketika dilempar ke arah raksasa, muncul lautan lumpur yang panas, sehingga raksasa pun tenggelam. Timun Mas segera kembali ke rumah tempat tinggal Mbok Srini. Ketika dia sampai di sana, dia bisa melihat Mbok Srini sedang menangis. Mbok Srini pun segera memeluk Timun Mas. Sejak saat itu, Mbok Srini dan Timun Mas pun hidup bahagia selamanya.